channel. Jadi di video ini aku akan bahas tentang apa itu beasiswa PPA dan siapa aja yang bisa daftar ke beasiswa PPA. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar teman-teman selalu bisa dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, oke, beasiswa PPA itu apa sih? Jadi beasiswa PPA adalah singkatan dari Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik. Siapa yang memberikan beasiswa ini? Yang memberikan yaitu Kemenristek. Sekarang namanya Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus siapa aja yang bisa daftar beasiswa PPA? Nah, yang bisa daftar adalah mahasiswa aktif yang berada di antara semester 2 sampai semester 7 untuk S1, dan kalau untuk D3 yaitu antara semester 2 sampai semester 5. Kok beda sih? Iya, karena kalau misalnya S1 kan 4 tahun alias 8 semester ya. Jadi bisa didaftari oleh mahasiswa aktif yang ada di antara semester 2 sampai semester 7. Sementara kalau misalnya D3 kan cuma 3 tahun atau 6 semester ya. Jadi cuma bisa didaftari oleh mahasiswa yang berada di semester 2 sampai semester 5. Kalau misalnya mahasiswa D3 yang daftar antara semester 2 sampai semester 7 kan berarti dia molor kuliahnya, nggak bisa tuh. Nah, terus mahasiswa aktif itu apa sih artinya? Mahasiswa aktif ini artinya dia sudah daftar ulang dan sudah dinyatakan aktif. Kalau misalnya teman-teman punya webnya, laman webnya, kalau di UB itu namanya SIAM, di situ bisa dicek status kemahasiswaannya, apakah aktif atau tidak. Yang nggak aktif itu kayak gimana? Misalnya teman-teman cuti, atau kalau nggak terminal, atau kalau nggak belum bayar SPP, itu masih dalam kondisi belum aktif. Ya, terus sudah itu, selain syaratnya semester, ada syarat apa lagi sih? Nah, jadi syaratnya itu sebenarnya IPK. Jadi teman-teman punya IPK di atas 3, tapi stabil, maksudnya di atas 3 terus. Jangan di KS semester terakhir oke sih IPK-nya 3,5, tapi semester sebelumnya lagi 2,5. Kan itu terlalu fluktuatif, jadi nggak bisa daftar. Teman-teman harus punya IPK yang stabil di atas 3, dan kalau bisa tuh ya, misalnya semester 1 3,0, semester 2 nya 3,1, semester 3 nya 3,3, kayak gitu. Jadi naik terus kayak gitu. Tapi kalau nggak apa-apa, yang penting stabil di atas 3 gitu dan nggak terlalu fluktuatif. Beasiswa ini diberikan berapa lama sih? Jadi beasiswa hanya diberikan selama 12 bulan. Misalnya teman-teman daftar di semester 2 ya. Daftar pakai KHS semester 1. Di situ kan ada bukti IPK-nya udah di atas 3. Ketika teman-teman semester 2, ongoing semester 2 nih, teman-teman daftar dengan memberikan KHS tersebut dan berkas-berkas lain. Nah, misalnya teman-teman lolos nih, maka beasiswa akan diberikan mulai semester 3 selama 12 bulan, artinya semester 3 dan 4 nih. Terus semester 5 apakah pasti dapat beasiswa lagi? Nggak mesti. Jadi nanti akan dievaluasi di akhir semester 4. Apakah bisa dapat beasiswa lagi di semester depannya atau enggak. Nah, tapi biasanya beasiswanya kan cuma 12 bulan. Jadi nanti di semester selanjutnya teman-teman daftar lagi untuk dapat selama 12 bulan lagi. Kalau misalnya lolos ya teman-teman akan dapat beasiswanya lagi, kalau enggak ya berarti nggak dapat. Berapakah besaran beasiswa yang didapat? Beasiswa yang didapat itu besarannya sekitar 2,4 juta. Nah, ini per tahun 2020 ya. Jadi kalau misalnya di semester depan jumlah beasiswanya berubah, mungkin aja, karena setiap tahun biasanya bukan cuma berubah sih, biasanya besarannya itu naik. Nah, terus untuk kuotanya itu biasanya setiap universitas dapat 1000 kuota. Kalau seandainya di kampus tersebut yang daftar itu lebih dari 1000 orang, maka akan diseleksi. Jadi nggak semuanya dapat kan. Nah, apa aja yang diprioritaskan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Yang pertama yaitu IPK-nya. Jadi yang paling tinggi seangkatan, dia akan cenderung lebih diberikan IPK dibandingkan yang lain. Kedua yaitu kemampuan ekonomi. Terus udah itu ketiga, apakah dia aktif di ekstra kampus, misalnya di bidang minat, penalaran, minat dan bakat kayak gitu. Terus udah itu juga SKS yang diambil di semester itu. Jadi misalnya ada yang satu orangnya ngambil 24 SKS, yang satu 21 SKS, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang ngambil 24 SKS. Kalau di UB sendiri gimana? Jadi kalau di UB aku nggak tahu apakah beasiswa PPA ini daftar atau enggak, karena itu tuh dipilih di kampus, dipilih di jurusannya langsung. Jadi dulu aku semester 2 tuh nggak tahu ada beasiswa PPA. Terus ada satu orang yang dia emang IPK-nya tinggi banget sih di semester satunya. Kalau nggak salah IPK-nya 3,9. Akhirnya dia dipanggil dan dikasih tahu kalau misalnya dia itu dapat beasiswa PPA, padahal dia nggak daftar sama sekali. Tapi kebijakan tiap kampus beda-beda sih. Mungkin karena banyak banget yang daftar, jadi langsung aja dipilih siapa yang IPK yang paling tinggi gitu. Itu untuk yang beasiswa PPA. Beasiswa PPA ini sebenarnya beda sama BBM ya. Jadi kalau PPA lebih memprioritaskan banget ke IPK, kalau BBM lebih memprioritaskan ke kemampuan ekonomi. Jadi yang dari kelompok ekonomi lemah akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Beda sama yang PPA ini. Nah,
bagi teman-teman sebenarnya beasiswa PPA ini nggak banyak yang tahu, terutama misalnya teman-teman yang baru masuk kuliah, ya udah kuliah dulu gitu. Banyak yang nggak tahu dengan beasiswa, kecuali emang yang memang dari awal nyari banget beasiswa. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang pengen beasiswa, usahakan untuk selalu aktif karena dari segi kampus nggak begitu nawarin beasiswa kayak itu ke kelas-kelas siapa yang mau beasiswa ini, nggak kayak gitu. Jadi kitanya emang harus proaktif sendiri untuk nyari beasiswanya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, teman-teman ditawarin beasiswa. Jadi waktu itu semester 3 kalau nggak salah, emang beruntung banget ini orangnya. Jadi dia itu dari segi kemampuan ekonomi emang kurang, terus dia juga aktif sih, sering ikut lomba gitu, makanya dia sering ke kemahasiswaan dan dia juga IPK-nya bagus. Waktu itu dia berusaha nyari beasiswa dan nggak dapet, tapi akhirnya di semester 3 dia ditawarin beasiswa. Jadi waktu itu kondisinya adalah ada orang yang dapat beasiswa BBM di tahun sebelumnya, tapi karena IPK-nya itu rendah banget sehingga dia dicabut beasiswanya. Nah, ini kan ada beasiswa dikasihin ke siapa dong? Nah, kebetulan orang kemahasiswaan ini kenal sama si anak yang aktif, pintar, dan kurang mampu tadi. Jadi beasiswa langsung dikasihin ke orang itu. Cuma ini kondisinya kalau misalnya emang dia aktif ke kemahasiswaan ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mungkin study oriented, gak begitu aktif ke kemahasiswaan untuk ngurus lomba dan lain sebagainya, teman-teman harus aktif nyari beasiswanya sendiri. Segitu aja penjelasan untuk PPA. Untuk beasiswa PPA ini dibuka sekitar awal semester ganjil biasanya. Jadi teman-teman silahkan daftar. Manfaatkan kesempatannya karena seleksinya nggak terlalu ribet, nggak ada wawancara berkali-kali, nggak ada tes psikologis, tes TPA dan lain sebagainya seribet beasiswa kayak beasiswa Jarum atau beasiswa Kargil gitu. Nggak, jadi untuk beasiswa lebih simpel, tapi emang dapatnya nggak segede fasilitas dari beasiswa yang diberikan oleh perusahaan swasta gitu. Silahkan dicoba, kalau misalnya lolos ya teman-teman bersyukur bisa dapat beasiswa ini, kalau misalnya enggak bisa nyoba beasiswa lain. Oh ya, tambahan juga kalau untuk mendaftar beasiswa PPA ini pastikan teman-teman ngelampirkan fotokopi KTP, KTM, kartu keluarga, sama KHS. Terus juga teman-teman hanya boleh mengajukan PPA kalau misalnya di semester tersebut teman-teman tidak mengajukan keringanan beasiswa, keringanan SPP. Misalnya kalau di semester tersebut teman-teman mengajukan keringanan, maka teman-teman nggak bisa dapat beasiswa PPA. Ya, jadi pastikan kalau misalnya mau daftar beasiswa PPA di semester itu jangan mengajukan keringanan SPP dulu. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.